berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusul wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Oke, ini gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya di rumah, masih semangat ya. Ini semoga sebentar lagi kita bisa ketemu tatap muka ya. Doa Iya. jangan lupa berhenti sedikit. Ya. Dulu mau cek semangatnya. Ya, nanti ngobrolnya nanti ya. Oke. Dulu mau cek semangatnya. Masih ingat kemarin semangat pagi. Pagi. Oke, ulang lagi. Semangat lagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran dulu mau menunjukkan satu video. Ya, kalian silakan melihat ini. Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, kita tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim. Karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Tampilkan
Ya, contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kayak alam di Indonesia banyak sekali, tadi contohkan ada hutan, ada gas alam, minyak bumi, batu bara, terus kayak alam yang ada di Indonesia. Jadi hari ini kita mau belajar sumber daya alam ya. Segala macam tentang sumber daya alam kita akan pelajari di Google Meet hari ini. Ya. Sumber daya alam tadi sudah kalian lihat di video tadi. Ada hutan, ada hasil laut, ada minyak bumi, dan juga ada hasil tambang. Kalau tadi hasil tambang yang ditunjukkan di video adalah batu bara. Batu bara itu termasuk hasil tambang. Tapi logam kayak emas, perak, dan segala macam itu juga merupakan hasil tambang. Nah, sebenarnya sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam kira-kira yang ada di pikiran kalian apa? Setelah menonton video tadi juga, sumber daya alam itu menurut kalian apa? Kalau menurut Iza, apa menurut Iza? Sumber daya alami yang berasal dari bumi. Oke, yang berasal dari bumi. Oke, Mbak Iza tuh udah bisa nyalain mikrofonnya belum? Alam yang bisa diperbarui dan bisa Nah, itu pembagiannya ya, sumber daya alam ada dua, yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Oke, jadi sumber daya alam bisa dibaca nggak, Salva? Sumber daya alam adalah sumber daya alam segala sesuatu yang diciptakan Allah tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, jadi benar ya berarti ya Iza bilangnya ya. Jadi apa yang berasal dari bumi. Ya betul, sumber daya alam itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang tersedia di alam. Alam itu ada di bumi berarti dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, Allah juga sudah menyebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Mu'minun ayat 19. Mbak Ailin bisa dibacakan artinya surat Al-Mu'minun ayat 19. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minin ayat 19. Maka kami timbulkan di dalam kebun-kebun untuk kamu dari kurma dan anggur, dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam, banyaknya dari padanya kamu makan. Jadi Allah menyebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 19 kalau Allah itu sudah menyediakan banyak hal di bumi ini. Contohnya di situ adalah kebun-kebun yang isinya kurma dan anggur, itu bermacam-macam buah yang banyak yang kita bisa mengambilnya untuk kita makan. Ya, sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa memang ada banyak kekayaan alam yang ada di bumi ini yang bisa kita makan. Jadi benar katanya Mbak Izati kalau sumber daya alam itu dibagi dua. Oke, betul Mbak Kirana. Tadi di komen ini sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan semuanya kebutuhan manusia. Betul sekali. Nah, tadi Mbak Izati juga betul menyebutkan kalau sumber daya alam itu ada dua jenis, yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Nah, yang dapat diperbaharui berarti dia bisa diperbaharui terus, dia nggak akan habis selama-lamanya, insya Allah dia nggak akan habis karena dia bisa memperbarui. Contohnya kayak matahari, itu kan selalu ada, setiap pagi selalu terbit dan nanti setiap sore akan tenggelam. Tumbuhan, kenapa tumbuhan dibilang tidak bisa diperbaharui? Karena kita bisa membudidayakan tumbuhan, kita bisa membuat tumbuhan itu jadi banyak kan, bisa dibuat kebun, ya bisa dibuat sawah, jadi tumbuhannya nggak habis. Jadi kita ambil tapi kita perbaharui lagi dengan menanamnya. Kita bisa menanam tumbuhan, makanya tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Terus yang ketiga ada air. Ya, air itu dia ada siklusnya. Ya, nanti airnya di laut menguap, terus nanti ada hujan. Asalkan masih ada hujan, insya Allah air akan terus ada. Terus yang selanjutnya, yang keempat itu ada hewan. Hewan itu juga bisa diperbaharui karena hewan bisa punya anak ya. Nanti bisa ada peternakan, ya kan? Ada peternakan ayam, peternakan sapi, kambing, ya itu yang membuat hewan itu bisa diperbaharui karena nanti hewan bisa punya anak, nanti anaknya sudah dewasa bisa punya anak lagi.
Ya, insya Allah kalau misalnya ada hewannya itu masih ada, dia bisa diperbarui terus. Ya, terus ada juga tanah dan juga angin yang kita bisa temukan banyak sekali di alam kita. Itu adalah contoh yang bisa diperbaharui. Jadi bisa diperbaharui adalah dia bisa terus-terusan aja ya, tidak pernah habis ya. Kita lanjut, yang tidak dapat diperbaharui itu dia bisa habis karena kita tidak bisa memperbaharui, nggak bisa ditanam, nggak bisa diternakkan kayak tadi. Terus tidak ada siklusnya yang kayak air gitu. Ya, jadi kalau kita gunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis, ya, atau mungkin tidak tersedia sama sekali ya. Ya, karena proses pembuatannya itu butuh waktu yang lama, misalnya beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Nah, contohnya emas, betul. Misalnya minyak bumi, emas, besi, dan tambang-tambang lainnya. Seperti batu bara tadi, yang ada di video itu juga termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ya, karena tersedianya sedikit, butuh waktu yang panjang untuk menghasilkan ya, atau memperbaharuinya. Ya. Nah, ini minta tolong dibacakan Mbak Ika. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan laut. Waalaikumsalam, Mbak Fitna. Lanjut, Mbak Ica. Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi ya, ini hampir sama dengan video yang tadi dulu lihatkan di awal ya, itu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ya, tadi ini contohnya laut Indonesia itu banyak ikannya. Lahan-lahan di Indonesia itu subur sehingga Indonesia bisa menanam padi, menanam jagung, juga bisa menanam tumbuhan-tumbuhan lainnya. Terus itu juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Nah, tadi juga di video ada tentang gas bumi di Indonesia yang cukup banyak sehingga Indonesia bisa mengirimkan atau mengekspor gas buminya ke luar negeri. Nah, itu kan jadi kaya sekali ya sebenarnya Indonesia itu, maka kita harus bersyukur kita hidup di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sehingga kita nggak perlu susah-susah kalau misalnya mau sayur, buah, mau hewan untuk kita makan atau mau memanfaatkan gas, minyak bumi, batu bara, semuanya sudah tersedia. Bahkan logam-logam seperti emas itu sudah tersedia. Lanjut lah, sekarang manfaatnya apa? Tadi sudah dulu singgung-singgung juga ya. Yang pertama, sumber daya alam kita bisa digunakan untuk wisata. Ya, siapa yang suka ke pantai, pernah ke pantai, ya, ke pegunungan, ya, pasti kan cantik ya, enak ya. Saya Bu. Nah, pantai cantik itu kan bisa dari itu juga. Pantai itu bisa dijadikan wahana wisata. Ya, pantai itu kan ada lautnya, ada tumbuh-tumbuhannya, ya, itu di sana merupakan sumber daya alam yang banyak di sana. Oke, yang udah angkat tangan. Itu sih. Aku pernah ke pantai, Bu. Iya. Aku pernah pentika, Bu. Woi, sekali. Ya, jadi itu adalah manfaat sumber daya alam kita bisa kita gunakan untuk wisata. Jadi kan asik tuh ke pantai. Ya, mantap yang pernah ke pantai. Ya, tadi yang bisa dipakai wisata ada pantai, sungai, pegunungan, dan perkebunan. Bisa digunakan untuk wisata. Terus habis itu bisa juga digunakan untuk makan. Ya, ini pasti ya anak-anak semua sudah tahu kalau kita setiap hari butuh makan. Ya, makanan pokok kita aja nasi ya. Nasi itu berasal dari padi. Padi itu tumbuhan. Ya, jadi bisa tanaman, bisa hewan itu kita gunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari.
hewan bisa dari laut, bisa dari peternakan, makanan itu bisa dari sawah, bisa dari perkebunan, ya, gitu. Lanjut ya, manfaat ketiga itu untuk bahan baku obat. Nah, ini kita harus bersyukur banget ya, Allah menyediakan tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan menyembuhkan penyakit ya, jadi obat. Misalnya rempah-rempah seperti ini, kunyit, jahe, dan rempah-rempah lainnya itu bisa digunakan untuk obat ya. Terus habis itu ada juga untuk bahan bangunan dan juga kerajinan rumah tangga, seperti contohnya rumah itu kan ada yang dari kayu, misal kayu itu dihasilkan dari tumbuhan, dari pohon. Terus meja, kursi juga dari batang pohon. Ini kerajinan ini yang di sebelah kanan sendiri itu adalah kerajinan dari rotan atau dari bambu. Ya, itu bisa dipakai buat kerajinan. Tumbuh-tumbuhan bisa kita manfaatkan sebagai alat-alat dan bangunan yang kita nikmati setiap hari. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi industri pangan maksudnya, berbagai jenis makanan dan minuman baru dapat dibuat menggunakan alat-alat modern yang canggih. Ya enggak, jus itu bisa jadi jus gimana caranya? Pakai blender. Pakai blender, betul. Jus bisa jadi jus pakai blender. Itu yang di sebelah kiri itu ada kayak keripik itu kok bisa jadi kayak gitu? Harus digimanain ya? Dijemur. Jadi, digoreng kan ya, digoreng kita memanfaatkan alat-alat ya, alat-alat misalnya blender, kayak kompor ya, itu kan alat-alat yang kita harus tahu tuh bagaimana cara menggunakannya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang yang namanya teks atau kalimat petunjuk ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu ya, mau memakai barang kayak mau memakai blender, mau memakai mixer, mau memakai kompor sekalipun, pasti ada petunjuknya atau cara-caranya. Nah, cara-caranya itu dituangkan dalam suatu kalimat petunjuk ya, atau kalimat yang berisi petunjuk untuk melakukan atau untuk melakukan sesuatu atau untuk menggunakan suatu barang. Itu namanya kalimat petunjuk ya. Jadi ada 3 kegunaan kalimat petunjuk. Yang pertama untuk membuat suatu produk. Misalnya, kalau mau membuat jus tadi, petunjuknya gimana ya, kayak resepnya. Berarti, misal apa, gimana caranya? Potong-potong buah, bisa potong-potong buah jambu, potonglah buah jambu kayak gitu. Masukkan buah jambu ke dalam blender. Terus apa? Tuang air ke dalam blender, lalu tutup blender dan nyalakan sampai buah jambu halus. Setelah itu tuangkan ke dalam gelas dan siap untuk dinikmati. Itu adalah petunjuk bagaimana cara membuat jus jambu. Terus habis itu yang kedua, melakukan sesuatu. Kayak misalnya petunjuk cara melakukan apa. Kalau olahraga gitu, kemarin kan petunjuk gimana caranya melakukan gerak lokomotor kayak gitu. Terus juga yang ketiga menggunakan suatu alat. Misalnya bagaimana cara menggunakan blender. Kayak kita harus menancapkan ke sumber listrik ya, terus itu kita bisa memencet tombol on kalau mau dinyalakan, tombol off kalau mau dimatikan. Itu adalah cara menggunakan suatu alat ya. Hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau membuat teks petunjuk ya, perhatikan ya, karena nanti proyeknya salah satunya adalah membuat teks petunjuk ya. Jadi ini perhatikan gimana caranya. Yang pertama, gunakan kalimat perintah. Misal kayak letakkan. Nah, kalimat perintah itu yang belakangnya adalah samakannya. Letakkan, tutuplah, gitu. Misal potonglah, itu adalah kalimat perintah. Terus caranya berurutan. Bisa membuat jus jambu, habis dipotong, dimasukkan blender, jangan habis dipotong. Aku juga sering membuat jus. Oh iya, mantap ya. Jangan habis dipotong langsung di blender sebelum dimasukkan, dimasukkan dulu baru di blender. Jadi harus urut ya. Sebelum dimasukkan ke blender dipotong-potong dulu, Bu. Ya, lagi ya apa? Jangan kebalik, malah dimasukkan sama dulu air. Potong-potong. Jadi urut ya, harus urut. Terus bahasa yang dipakai juga harusnya jelas dan mudah dipahami.
Jadi biar orang lain itu mudah untuk mengikuti caranya. Karena kan kita berharap cara yang kita tulis itu bisa diikuti oleh orang lain. Ya, makanya kita harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Terus ya, nih contoh teks petunjuk ada petunjuk membuat jus mangga sehat. Di sini ditunjukkan alatnya apa aja. Alatnya ada blender atau juicer. Terus ada pisau untuk memotong sama tangan. Juicer itu apa tuh, Bu? Juicer itu ya, Bu? Juicer itu apa, Bu? Juicer itu kayak blender, cuma dia masukin dari atas dulu, nanti tak tunjukin ke juicer ya. Yang kecil itu ya, Bu? Yang kecil itu, Bu. Yang kecil itu, Bu, yang buat biasa buat sambel gitu loh, Bu. Enggak sih, bentar ya. Oke, kalian nggak tahu juicer, mari kita lihat juicer. Ini kalau dipakai kayak gini. Ini kalau dipakai. Untuk yang putarnya. Kayak gimana, Bu? Daripada kita teori terus, langsung aja sekarang kita praktek. Kita campur si apel, potongan buah apel, ini udah dicuci bersih. Cuma potongannya kegedean nih. Bisa dibuat semua ya, Bu? Bisa Kita buat kasih wortel. Oh, langsung dimasukin di atasnya. Itu buat jus, Bu. Itu buat jus Boleh pakai juga juicer. ya kalian jus sayuran, nanti di next video kita bakal kasih resep jus-jus yang bagus buat imun tubuh. Nah ini cuma 2 aja, harusnya ada lemon juga karena nggak ada, jadi cuma 2 aja. Semua yang mau kita jus kita masukin ke atas. Sekarang Terus kita bisa dinyalain. Ya, itu dan pastikan caranya. sebelum kita nyalakan yang sebelah sini untuk jusnya. Itu nggak pakai air ya, Bu? Nggak pakai air, jadi nanti jusnya murni. Boleh sih biar langsung keluar gitu, tapi nanti aja pas lagi penuh. Sekarang mulai ya. Bu, lambat videonya. Iya, patah-patah mungkin tergantung kalian nontonnya pakai apa. Yang penting kita kelihatan caranya. Jadi nanti buahnya bakalan dibiarkan, terus nanti akan menghasilkan air. Nanti dipisahkan antara ampasnya sama antara yang isinya airnya itu. Juga buat pakai blender. Ya, dia isinya nggak perlu pakai air. Jadi kita benar-benar minum murni dari Itu ini mana jadi air ya, Bu? kita minum murni benar-benar air, semua air yang ada Oke di teman-teman, ini udah selesai. itu ada di Wortel sama 1 buah apel yang cukup Keren, Bu. besar. Kalian bisa lihat sendiri ini ampasnya. Ya, Bu, kasih linknya dong, kan Bu. atau keras. Nanti dulu kasih linknya. kering banget tuh, saya nggak bohong. Tuh ada ampasnya, jadi ampasnya udah kering. Itu kalau juicernya bagus, ampasnya kering banget. Kalau juicer yang masih Bu. ini jusnya bisa dikeluarin. Tuh jusnya, itu benar-benar asli murni. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran Jusnya dikit banget, padahal buahnya banyak. Ya, kalau pakai juicer karena nggak ditambahin air, makanya jusnya mungkin tidak sebanyak kalau pakai air. Kalian minta linknya nih, dulu kasih linknya, tapi bukannya nanti kalau sudah selesai. Kita jalan ya. Jus mangga itu ada ananasnya nggak tahu, Bu? Kalau kamu mau pakai nanas boleh ya dikasih nanas. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Di sini pakai nanas ceritanya. Jadi bahan-bahannya ada 1 buah mangga matang, setengah buah nanas sedang, sama ada chia seed-nya. 1 sendok teh chia seed. Buatnya nanas tok, Bu. Enak nggak, Bu? Kalau gimana, Bu? Enak. Oh, itu ada apa, Bu? Apa? Ini tuh, Bu. Bu, Apa? kok ada jeruknya itu, Bu? Dia dikasih jeruk. Ya ini biar jusnya tambah enak, ini jus sehat. Jadi ada campuran mangga, nanas, chia seed sama jeruk. Ya, Ya itu ini apa, Bu? bagus banget. Chia seed Biasanya itu kayak kalau pakai mirip chia seed itu dia adalah biji chia, biji tanaman chia. Nah, itu pernah buat jus. Aku sukanya Kayak jambu, dulu nggak suka udah yang lama lain. banget nggak buat jus ya. jambu, Dulu Bu. kalau Sama, sukanya Bu. tuh jambu sama dulu suka nanas, Bu. jus mangga, dulu suka jus alpukat, suka jus. Aku jambu suka juga jus suka. mangga. Banyak. Aku suka jus Dulu itu jambu, Bu. kalau dulu sukanya tuh yang asam-asam, dulu tuh Sama melon. sukanya asam manis ya, yang kecil-kecil gitu dulu suka.
kayak jeruk, terus mangga, itu juga suka. Aku pernah buat sendiri, Bu, jus jeruk, Bu. Iya, jus jeruk. Aku sering Bu bikin jus jeruk, soalnya di belakang rumah banyak pohon jeruk. Oh, tinggal dipetik aja ya Mbak Raisa ya. Talenan tuh apa? Talenan yang buat motong-motong. Itu yang apa? Kayak Alasnya buat tata. motong-motong. Talenan tuh Kalau motong-motong kan butuh alas tuh. Aku tahu. Ya, kita lanjut ya. Gimana sih caranya bikin jus mangga sehat ini? Ya, ini adalah teks petunjuknya. Teks petunjuk adalah cara membuatnya. Dan cuci bersih semua. Ya, lanjutin Mbak Raisa dibaca semuanya. Kupas dan cuci bersih semua buah, lalu potong-potong. 2. Masukkan potongan buah ke dalam blender atau juicer. Haluskan. 3. Setiap gelas masukkan es batu dan cides. Asin Tuangkan tuh, Bu. Tuangkan jus mangga yang telah halus ke dalam gelas. Jus mangga sehat siap dinikmati. Aduh, Oke, terima kasih Mbak Raisa. Jadi ini adalah teks petunjuk. Yasid itu bentuknya kayak selasi. Kalau selasi kalian tahu nggak selasi? Yang kalian pernah makan es kuut? Pernah makan es kuut? aku punya aku tahu sih. Luna punya Yasid. Selasi itu mirip Yasid, mirip selasi. Biji selasi. Ya, jadi ini biji chia atau mirip sekali dengan biji selasi. Oke, itu tadi teks petunjuk lah. Petunjuk kedua, kan tidak harus petunjuk itu membuat sesuatu, bisa juga petunjuk yang lainnya. Contohnya kayak petunjuk pemakaian obat. Coba itu Mbak Hasna dibaca petunjuk pemakaian obat ini gimana? Penunjuk pemakaian obat. Dewasa 3-4 kali sehari sendok teh. 1/2 sendok teh. Anak-anak 3 kali sehari 1 sendok teh. Anak 2 tahun sampai 8 tahun 2 sampai 8 tahun. 2 sampai 8 tahun 3 kali sehari sendok teh. Setengah sendok teh. 1/2 setengah. 1/2 sendok teh. 1/2 teh. Ya, jadi di sini ditunjukkan, terima kasih ya Mbak Hasna. Iya, Di sini ditunjukkan kalau pemakaian obat untuk dewasa 3-4 kali sehari, yang minumnya 1-2 sendok teh. Berarti kalau orang dewasa itu minum obatnya itu bisa 3 kali, boleh sehari, bisa 4 kali sehari. Terus minumnya sekali itu bisa 1, bisa 2 sendok teh. Terus untuk anak-anak itu 3 kali sehari 1 sendok teh aja. Tapi kalau yang anaknya itu masih di usia 2-8 tahun, masih kecil, dia minumnya 3 kali sehari setengah sendok teh aja. Kalau kalian itu umurnya berapa ya? Aku 9, Bu. 9, Bu. 9. Siapa yang 10? Berarti kalau mau minum obat ini yang harus diikuti yang mana? Itu yang 1 sendok teh, Bu, 3 kali sehari 1 sendok teh. Ya betul, 3 kali sehari 1 sendok teh. Itu untuk anak-anak seusia kalian. Nah, teks petunjuk itu nggak harus ditulis kayak tadi. Bisa juga teks petunjuk itu dibuat lebih menarik, yaitu dalam bentuk poster. Nah, poster itu apa? Ya, bisa tolong dibacakan Mbak Kirana, poster itu apa? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata yang padat, jelas, singkat, dan menarik. Ya, terima kasih Mbak Kirana. Jadi poster itu adalah karya seni yang isinya gambar. Kalian pasti sejak kelas 3 juga sudah pernah nggak sih dulu bikin poster? Jadi poster-poster itu ya, dia itu isinya kalimat ajakan yang biasanya ditulis atau digambarkan di kertas, diwarnai, warna-warni. Nah, biasanya pakai kata-kata yang padat, jelas, singkat, dan juga menarik. Nah, contohnya ini seperti ini nih. Ini contohnya seperti ini.
Misalnya contoh poster ini tentang menghemat energi, terus tema kita selalu berhemat energi ya. Ya ini posternya, ayo hemat energi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Itu contohnya poster. Kan di sini ada gambarnya, warna-warni, jadinya kan menarik kan. Gimana sih cara bikin poster ya? Ini juga termasuk teks petunjuk ya, teks petunjuk langkah-langkah membuat poster. Oke, silakan Mbak Jiva dibacakan teks petunjuk membuat posternya. Karena akan menarik perhatian orang untuk membaca. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Gambar nomor 2, Bu. Nomor 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Oke, terima kasih ya. Teks petunjuk membuat poster. Yang pertama, poster sebaiknya warnanya cerah. Jadinya menarik ya, orang melihatnya itu suka. Terus gambar sama tulisannya juga sesuai dengan tema. Terus tulisannya juga dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, jelas. Jadi biar orang-orang tuh langsung paham maksudnya apa. Jadi contoh tadi ini kan dia ada 3 kalimat, 3 kata yang dibesarkan katanya. Ayo hemat energi. Nah itu adalah kata yang menjadi keinginan si pembuat poster untuk diketahui oleh orang-orang pertama kali, yaitu ayo hemat energi. Di bawah lagi ditambahi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Itu adalah cara menghemat energi. Jadi mematikan itu kan kalimat perintah. Jadi di sini petunjuknya adalah gimana cara menghemat energi ya. Petunjuknya dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Itulah teks petunjuknya. Ya. Berikut contoh kampanye poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi adalah dengan menggunakan listrik sepenuhnya. Maksudnya ketika kita perlu maka nyalakan dan ketika tidak perlu maka matikan. Ya, itu tadi ya, posternya itu isinya tentang bagaimana cara kita menghemat energi. Seperti lagu kemarin, ya siapa yang sudah ngerjain tugas lagunya nyanyi? Aku, Bu. Nah, matikan listrik kalau nggak suka Belum, Bu. kalau kita perlu. Ada acara buat Bu, ininya. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada waktu hari Sabtu. Nanti kayaknya insya Allah nanti sore, Bu. Oke, Saya gitu. mau dikerjain hari ini juga, Bu. Ayo. Dikerjain Besok hari Sabtu masih bisa sampai besok Sabtu. Bu. Oke, sekarang dibacakan minta tolong Mbak Fani. Poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman, rumputan di bagian bawah poster. Ya, oke, terima kasih Mbak Fani. Jadi poster ini menggambarkan bahwa kalau hemat listrik itu penting karena bisa melestarikan alam ya. Itu contohnya tadi digambarkan dengan tanaman yang di bawahnya. Kalau kita menghemat listrik, nanti tanaman-tanaman kita juga bisa lebih subur. Jadi lebih hemat, alam kita lebih lestari. Seperti yang ada di lagu kita kemarin. Jadi itu ya, hari ini kita tadi sudah belajar macam-macam ya. Tadi kita sudah bahas tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam kita yang sangat melimpah. Jadi kita sudah bahas sumber daya alam itu apa aja. Ya kan? Kita sudah tahu sumber daya alam macam-macam. Kita sudah tahu apa pengertiannya. Kita sudah tahu jenis-jenisnya. Kita juga sudah tahu manfaatnya sumber daya alam itu apa. Serta sumber daya alam kita itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat makanan. Ya, makanan itu yang dibuat dengan teknologi atau dengan menggunakan alat-alat itu ada petunjuk pemakaiannya. Dan ya, jadi kita tadi juga sudah belajar tentang teks petunjuk. Nanti insya Allah hari Senin anak-anak akan ada proyek. Proyeknya itu nanti ada hubungannya dengan sumber daya alam. Teks petunjuk. Proyek itu adalah sesuatu hal yang dikerjakan
kalian kerjakan, kayak kalian membuat sesuatu gitu loh, menghasilkan suatu produk. Nanti hari Senin, nanti hari Senin. Jadi anak-anak boleh mempersiapkan nanti hari Senin itu bahan makanan yang mau kalian buat sesuatu. Jadi nanti proyeknya adalah membuat suatu makanan atau minuman. Makanan Bu, Minuman aja Bu. Minuman hari Senin. Di video nggak minuman aja Bu, minuman Bu. Petunjuknya nanti dulu akan bagikan hari Senin habis jilid matematika. Bu, Ya. di video Bu. Mungkin di foto aja cukup kali ya. Nanti petunjuknya akan dulu sampaikan lebih lanjut ya. Nanti dulu akan sampaikan lebih lanjut petunjuknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti nggak ada Bu. Oke, kita tutup ya, kita berdoa, ayo. Kita berdoa. Tangan di Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke, sekian dari dulu ya. Sampai jumpa lagi di unit selanjutnya insyaallah hari Senin. Habis ini kalian bisa ke Google Classroom buat nonton video matematika dan mengerjakan latihan soalnya biasa 3 soal. Terus nanti ada qiraatan. Oke, sekian dari dulu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.